Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-Qur'ana hudan wa rahmatan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para jamaah, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu tabaraka wa taala yang sampai detik ini masih memberikan kita begitu banyak kenikmatan iman Islam, sehat walafiat, nikmat panjang umur, dan sehingga Allah mudahkan kedua kaki kita untuk melangkah ke masjid atau ke musholah yang kita cintai ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan salat subuh berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus melimpahkan karunia-Nya kepada kita dan menggolongkan kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua, agar Allah mudahkan kita memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sedikit kisah zaman sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut penelitian ada 300 nama yang sama, yaitu Abdullah. 300 nama yang sama, Abdullah. Akan tetapi ada 7 nama yang masyhur. Masyhur itu apa? Terkenal, familiar, terkenal. Di antaranya masyhur ada Abdullah ibnu Abbas, ada Abdullah ibnu Umar, ada Abdullah ibnu Mas'ud, ada Abdullah ibnu Rawahah, ada Abdullah ibnu Salam, ada Abdullah ibnu Umar, ada Abdullah ibnu Abi Afwa. Ada 7 nama Abdullah yang masyhur tadi ternyata sama. Di negeri Yaman pun ada 7 nama yang masyhur sama-sama Abdullah. Di antara dari 7 tersebut adalah Abdullah bin Husain bin Tahir. Beliau adalah pengarang kitab Sulamut Taufiq. Dan yang kedua, Abdullah bin Umar bin Yahya atau Habib Umar. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, singkat cerita, Abdullah bin Husain bin Tahir pernah bertanya kepada Abdullah bin Umar bin Yahya, "Wahai Abdullah, aku melihat secara mata batinku, mengapa rumahmu ini terlihat begitu terang, bersinar begitu terang. Di antara kamar-kamar yang berada di rumahmu, ada yang paling terang, posisinya di tengah-tengah. Kalau kita di tengah-tengah, kamar apa?
kamar tamu, ruang tamu lah, gitu loh ya. Ruang keluarga. Ruang keluarga. Ruang keluarga ini terlihat oleh Abdullah bin Husain bin Tahir. Rumahnya Abdullah bin Umar begitu terang, memancar ke langit cahaya. Kata Abdullah bin Umar, beliau menjawab, dulu waktu saya belum menempati rumah ini, setiap kamar saya bacakan Al-Quran. Setiap ruangan saya bacakan Al-Quran, minimal 1 kali khatam. Kecuali ruang tengah atau ruang tamu, ruang keluarga, itu saya bacakan kurang lebih 40 kali khatam Al-Quran. Dari pernyataan Shahibul Bait Abdullah bin Umar, ternyata begitu terbukti kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Al-baitul ladzi yaqra'u fihi al-Qur'an yatara'i li ahli as-sama' kama tatara'i an-nujum li ahli al-ard." Rumah yang dibacakan Al-Quran dapat dilihat oleh para malaikat sebagaimana penduduk bumi melihat terangnya bintang-bintang di malam hari. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan Allah SWT, ada ibrah besar, ada ibrah penting, pelajaran penting buat kita, bahwa dalam hadis Rasulullah yang satu ini, la taj'alu buyutakum maqabir, inna syaitan, sesungguhnya syaitan, yanfiru minal buyut, minal baiti, taqra'a surat Al-Baqarah. Ya. Jangan jadikan rumahmu ini seperti maqabir. Apa maqabir? Makam. Kuburan-kuburan. Kuburan kira-kira ramai atau sepi, Pak? Sepi. Kalau ramai kira-kira iseng enggak? Iseng lah, kabur kita. Inna syaitan, sesungguhnya syaitan lari dari rumah-rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Ya. Dalam hal ini disebutkan dibacakan Al-Quran, gitu loh. Oleh karenanya, jamaah yang dimuliakan Allah SWT, rumah kita yang Allah berikan kecil besar itu relatif, Pak ya. Tinggal kita bersyukur atau tidak, dan kita merawatnya seperti apa. Bisa jadi rumah yang kecil tapi menenangkan hati, menenteramkan jiwa. Kalau lagi di mana-mana rindu dengan rumah, pengen istirahat. Akan tetapi jangan sampai rumah yang kita tempati jangan hanya dibuat istirahat, melepas lelah, melepas penatnya kehidupan sehari-hari. Harus kita jadikan rumah tersebut rumah yang Allah ridhai juga. Di dalamnya kita bacakan ayat-ayat Al-Quran, minimal sehari ada suara Al-Quran dari rumah kita. Walaupun nggak sampai terdengar